Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai akuntansi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau biasa kita sebut sebagai akuntansi PPh final. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan siapa saja yang akan menyampaikan materi ini, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Maisyah Sabilbina dengan NIM 1706622059. Lalu ada Nabil Muzaffar dengan NIM 1706622113. Lalu ada Muhammad Saif Fadil dengan NIM 1706622096. Adapun outline dari materi ini yaitu yang pertama ada pengertian dari PPh final itu sendiri, yang kedua ada penghasilan yang dapat dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, lalu yang ketiga ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Lalu yang keempat ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi, lalu yang kelima pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara. Lalu yang keenam ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Lalu yang ketujuh itu ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian. Lalu yang kedelapan ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa penjualan saham di Bursa Efek. Lalu yang kesembilan ada pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Lalu yang ke-10 ada pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Lalu yang ke-11 ada pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa konstruksi. Lalu yang ke-12 ada pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Lalu yang ke-13 ada pajak penghasilan atas penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan. Lalu yang ke-14 ada akuntansi PPh 4 ayat 2. Selanjutnya ada pengertian pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 biasa dikenal sebagai PPh yang bersifat final. Artinya PPh yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan sebagai pengurang PPh pasal 29 di akhir tahun. Oleh karena itu, penghasilan yang sudah dikenai PPh pasal 4 ayat 2 akan dilaporkan dalam laporan tersendiri dan dikoreksi dari pelaporan penghasilan neto fiskal dalam SPT tahunan PPh. Dari Mardiasmo sendiri, beliau menyampaikan bahwa pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu dari Lubis menyampaikan bahwa PPh pasal 4 ayat 2 final adalah transaksi pembayaran bunga bank, sewa tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga simpanan koperasi, jasa konstruksi, dan dividen dibayar kepada wajib pajak orang pribadi. Adapun penghasilan yang dapat dikenakan PPh final ini yaitu yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Lalu yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Lalu yang keempat, ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang kelima yaitu penghasilan tertentu lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Adapun objek pajak dari subbab ini yaitu bunga yang diterima dan atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Adapun tarif pajaknya yaitu dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Lalu dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Selanjutnya, kita akan membahas pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Adapun objek pajaknya adalah obligasi, yaitu surat utang dan surat utang negara yang jangka waktunya itu lebih dari 12 bulan. Lalu ada surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing
yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas surat perbendaharaan negara dan obligasi negara. Lalu ada bunga obligasi, yaitu imbalan yang diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenai pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Adapun tarif pajaknya yaitu untuk A, bunga dari obligasi dengan kupon, itu sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Lalu pengecualian pajak dari subbab ini yaitu yang pertama ada bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat BI sepanjang jumlah deposito dan tabungan sertifikat BI tersebut tidak melebihi Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Lalu yang kedua, ada bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Lalu yang ketiga, ada bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat BI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun. Lalu yang terakhir ada bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kafling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Yang B, diskonto dari obligasi dengan kupon, yaitu sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. Lalu yang C, ada diskonto dari obligasi tanpa bunga, yaitu sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Lalu yang D, bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Adapun pemotong pajak dari PPh yang berupa bunga obligasi ini yaitu A, penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk atas bunga dan atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi. Lalu yang B, perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara dan atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Lalu ada pengecualian pajak yaitu A, wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf H Undang-Undang PPh. Lalu yang B, ada wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara. Objek pajak surat perbendaharaan negara yang selanjutnya disebut SPN adalah surat utang negara yang berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Diskonto SPN adalah selisih lebih antara nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder, atau harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder. Tidak termasuk pajak penghasilan yang dipotong. Tarif pajak 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri dari diskonto SPN. Pemotongan pajak
penerbit SPN emiten atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar atas diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo. Perusahaan efek broker atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli atas diskonto SPN yang diterima di pasar sekunder. Pengecualian pajak. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Dana pensiun yang pemendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Kemudian ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Objek pajak penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif pajak. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi adalah 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Pemotongan pajak. Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi wajib memotong pajak penghasilan yang bersifat final tersebut. Kemudian ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian. Objek pajak. Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif pajak. 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Pemotong pajak. Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPh final atas hadiah undian. Kemudian ada pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham di Bursa Efek. Objek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif pajak. Besarnya pajak penghasilan adalah 0,1 atau 1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Memotong pajak. Penyelenggara Bursa Efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Kemudian ada pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Objek pajak. Atas penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Perusahaan pasangan usaha tersebut adalah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Tarif pajak. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal Ventura di atas adalah 0,1 atau 1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui Bursa Efek, maka pengenaan pajak penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Pengecualian pajak atas penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian ada pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Objek pajak. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif pajak. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10%. Pemotong pajak. Pihak yang membayar atau pihak lain ditunjuk selaku pembayar dividen. Kemudian ada pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa konstruksi. Objek pajak. Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif pajak. Tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut.
2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Dalam hal penyedia jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif pajak penghasilan tersebut tidak termasuk pajak penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah pajak penghasilan yang bersifat final. Besaran pajak penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah jumlah pembayaran tidak termasuk pajak pertambahan nilai dikalikan tarif pajak penghasilan di atas. Jumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk pajak pertambahan nilai dikalikan tarif pajak penghasilan di atas dalam hal pajak penghasilan disetor sendiri oleh penyedia jasa. Pemotong pajak dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak. Disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Pertama itu ada objek pajaknya, pengalihan hak atas tanah dan atau tanah atau bangunan. Yang pertama itu ada penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Yang kedua, penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, masuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Yang C. Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada tarif pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Untuk penjualan tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus, adalah sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenai pajak penghasilan sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut. Untuk yang selanjutnya itu ada pemotongan pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Untuk yang pertama itu untuk transaksi penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. PPh terutang wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang bersangkutan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP pada bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum akta keputusan perjanjian kesepakatan atau risalah lelang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Untuk yang penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. PPh terutang dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar. Yang selanjutnya adalah penghasilan pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang pertama itu ada orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang kedua itu ada orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Yang ketiga itu ada orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur oleh lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang keempat itu ada badan yang melakukan pengalihan tanah atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan.
Dan yang terakhir ada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena warisan. Yang selanjutnya ada pajak penghasilan atas penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan. Untuk objek pajaknya sendiri itu adalah penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan bangunan industri dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk tarif pajaknya itu ada besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud di atas itu dikenakan 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, selanjutnya ada pemotongan pajak atas penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan. Pemotongan dilakukan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam penyewa adalah orang yang pribadi atau bukan subjek pajak. Selain yang tersebut di atas, PPh disetor sendiri oleh yang menyewakan. Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan adalah yang pertama itu akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pembuat akte tanah, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua itu orang yang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya ada contoh soal dari akuntansi PPh pasal 4 ayat 2. Untuk soal sendiri itu, PT Cipta Karya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, memiliki SIUJK, dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP pada bulan Januari 2015 memberikan jasa perbaikan kepada PT Jaya dengan nilai kontrak 170 juta. Atas transaksi ini, PT Cipta Karya memungut PPN 10% dari PT Jaya, memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil sebesar 2%. Baik, untuk jawaban dari soal sebelumnya itu, untuk jurnal yang dibuat untuk PT Cipta Karya, yaitu kas di debit sebesar nominal 183.260.000, PPh pasal 4 ayat 2 3.740 di debit itu didapatkan dari nominal konstruksi sebesar 170 juta dikali dengan PPh pasal 4 ayat 2 dengan nominal 2% dikali itu hasilnya 3.400.000. Dari 3.400.000 itu nanti dikali dengan PPN 10% yaitu hasilnya 340. Yang 3.400.000 ditambah 340 itu menghasilkan 3.740.000 di debit. Dan untuk PPN keluarannya itu 17 juta di debit didapat dari nilai konstruksi 170 juta dikali dengan PPN 10%. Untuk pendapatannya itu sebesar nilai konstruksi 170 juta di kredit. Dan untuk jurnal yang dibuat PT Jaya, beban jasa konstruksinya itu di debit 170 juta, PPN masukannya itu ada 17 juta di debit juga dari nilai konstruksi 170 juta dikali dengan PPN 10%, hasilnya 17 juta di debit. Untuk utang PPh pasal 4 ayat 2 di kredit sebesar 3.740 nominalnya sama kayak sebelumnya yang didapat dari 170 juta dikali dengan 2%, habis itu 3.400.000-nya itu dikali dengan PPN 10% yang menghasilkan 340. Lalu 3.400.000 ditambah 340 jadi 3.740 di kredit. Dan untuk kasnya itu sebesar 183.260.000 di kredit. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 12 mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.